Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi kelas reguler plus semester 1, dengan nomor induk mahasiswa 29021500016. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang mesin ketik dan berbagai pengetikan di dalamnya. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman semua, video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas penilaian ujian tengah semester mata kuliah Typing Tutor dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SOS MM. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai mesin ketik dan perkembangannya. Mesin ketik atau mesin tik merupakan mesin atau alat elektronik dengan sebuah set-set tombol yang apabila ditekan menyebabkan huruf dicetak pada dokumen. Nah, medianya biasanya adalah kertas. Dari awal penemuannya sebelum tahun 1870 sampai dengan abad ke-20, mesin ketik banyak digunakan oleh penulis profesional dan para pekerja kantoran. Sejak saat itu, mesin ketik telah menjadi bagian dari bisnis perusahaan dan menjadi produk komersil di seluruh dunia. Walaupun masih populer dengan beberapa profesi seperti penulis, mesin ketik fungsinya telah teralihkan dengan kehadiran mesin lain pada akhir dasawarsa 1980-an. Nah, mesin ketik modern merupakan pengembangan dari mesin ketik yang pada awalnya diciptakan secara sederhana dan bertahap. Penemuan teknologi ini melibatkan penemu yang bekerja secara mandiri, baik secara perorangan maupun secara kelompok, yang menimbulkan persaingan antar penemu selama beberapa dekade terakhir. Lalu, muncullah personal komputer juga telah menggantikan fungsi mesin ketik di beberapa negara di dunia, terutama dunia bagian barat. Walaupun demikian, mesin ketik masih digunakan di beberapa negara tertentu di dunia hingga saat ini. Lalu kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai fungsi mesin ketik dan komputer. Pada umumnya, mesin ketik selalu ditemui pada suatu instansi perkantoran, baik mesin ketik manual maupun mesin ketik elektronik. Nah, dari keduanya ini memiliki fungsi yang hampir sama, yakni digunakan untuk proses surat menyurat ataupun berkas lainnya yang diperlukan suatu instansi tersebut. Letak perbedaan yang terdapat pada proses pengeditan, di mana mesin ketik manual memiliki kekurangan dalam proses edit yang tidak bisa menghapus sebuah kata yang sudah terketik. Dengan kata lain, saat mengetik menggunakan mesin ketik manual, apapun yang ditekan akan langsung tercetak. Berbeda dengan mesin ketik elektronik yang masih bisa menyunting suatu tulisan yang diketik. Lalu, komputer sendiri merupakan perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi bagi penggunanya atau user. Komputer juga telah dilengkapi dengan software pengetikan dan perangkat keras untuk menginput sebuah tulisan yang biasa kita sebut dengan keyboard, di mana proses pengetikan pada komputer jauh lebih mudah dibanding dengan mesin ketik, karena software pengetikan pada komputer telah dilengkapi dengan proses untuk mengedit, menyunting sebuah tulisan agar bisa dikoreksi terlebih dahulu, kemudian baru dicetak. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengetikan. Lalu, pengertian mengetik itu apa sih? Nah, mengetik sendiri diartikan sebagai teknik mengenai penggunaan komputer yang harus dipelajari dan dilatih. Jika mengetik dilakukan tanpa disertai pengetahuan dan keterampilan, maka ketikan yang dihasilkan tidak akan memuaskan. Lalu dalam pengetikan ada beberapa metode, salah satu diantaranya adalah mengetik dengan 10 jari, yang disebut juga dengan touch typing. Nah, pengetikan 10 jari ini nantinya menyimpan ke-8 jari di panjang touch horizontal bagian tengah keyboard atau yang disebut dengan the home row. Lalu 2 jari lainnya, yaitu ibu jari, digunakan untuk menekan tombol spasi. Nah, teman-teman bisa lihat layar nih, ada contoh gambar keyboard yang ada beberapa touch-nya diwarnai dengan warna hijau. Touch yang diberi warna hijau tersebut merupakan the home row tadi, ya, di mana letak ke-8 jari kita harus siap di touch basis tersebut. Nantinya, jari-jari kita ini dikembangkan lebih lanjut, seperti contohnya pada tangan kiri. Jari kelingking tangan kiri digunakan untuk menekan tombol huruf A, Q, Z, 1, ALT, tabulasi, caps lock, shift, CTRL, dan panel Windows. Lalu jari manis tangan kiri digunakan untuk menekan tombol huruf S, W, X, dan angka 2. Lalu jari tengah tangan kiri digunakan untuk menekan tombol huruf D, E, C, dan angka 3. Lalu jari telunjuk tangan kiri digunakan untuk menekan tombol huruf F, R, V, G, T, B, angka 4, dan angka 5. Lalu, posisi ibu jari tangan kiri digunakan untuk menekan spasi dengan bergantian dengan ibu jari tangan kanan. Nah, pada tangan kanan sendiri, jari telunjuknya digunakan untuk menekan tombol huruf J, H,
U, Y, M, N, 7, dan angka 6. Nah, jari tengah tangan kanan digunakan untuk menekan tombol huruf K, I, tanda koma, tanda lebih kecil, dan angka 8. Lalu, jari manis tangan kanan digunakan untuk menekan tombol huruf L, O, 9, tanda kurung kiri, tanda titik, tanda lebih besar, serta ALT. Nah, sisanya pada keyboard sebelah kanan akan digunakan oleh jari kelingking tangan kanan. Nah, posisi dua jari lainnya yaitu ibu jari akan selalu siap di touch spasi. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke sistematika penulisan. Nah, kita sering temui nih ada align center atau yang biasa kita sebut dengan rata tengah. Nah, rata tengah ini biasanya digunakan sebagai penulisan judul dari karya yang kita buat atau dokumen yang kita buat. Nah, biasanya align center atau rata tengah ini dikombinasikan dengan huruf kapital, lalu ukuran huruf yang lebih besar dari huruf-huruf lainnya, dan dicetak tebal. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu nih, ada italic, ada bold, dan ada underline. Apa sih perbedaan dari ketiga itu? Jadi gini teman-teman, italic merupakan huruf cetak miring. Jadi dalam penggunaan italic ini kita bisa menggunakan shortcut yaitu CTRL plus I. Maka setelah itu tulisan yang kita buat akan bercetak miring. Nah, penggunaan format italic ini adalah untuk mencantumkan nama media dan judul sebuah buku serta digunakan dalam penulisan kata-kata bahasa asing. Lalu yang kedua ada bold. Nah, bold sendiri artinya menebalkan sebuah tulisan. Nah, format bold ini biasanya bisa digunakan jika kita menggunakan shortcut CTRL plus B. Nah, format cetak tebal ini atau bold berfungsi sebagai penulisan judul dan subjudul dalam sebuah karya yang kita buat. Lalu yang ketiga ada underline. Underline atau format garis bawah merupakan format yang dapat digunakan jika kita menggunakan shortcut CTRL plus U. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai aplikasi pengetikan. Nah, pada aplikasi pengetikan ini saya akan membahas dua aplikasi penting, yaitu Rapid Typing dan Typing Master. Nah, Rapid Typing sendiri merupakan salah satu aplikasi yang berfungsi untuk melatih kebiasaan mengetik sesuai dengan aturan yang benar. Dengan menggunakan aplikasi Rapid Typing ini, kita akan diberikan petunjuk bagaimana cara mengetik yang baik dan benar, serta cepat dan tepat, karena kecepatan mengetik seseorang dapat menentukan durasi dalam menyelesaikan pekerjaan pengetikan. Menggunakan aplikasi Rapid Typing ini merupakan solusi yang tepat untuk kita yang ingin selalu mengasah kemampuan kita dalam proses pengetikan. Lalu, aplikasi kedua adalah Typing Master. Typing Master ini juga merupakan aplikasi pada komputer yang digunakan untuk melatih seseorang agar dapat mengetik dengan cepat dan tepat. Selain itu, aplikasi Typing Master ini juga dapat memudahkan penggunanya karena bisa mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pengetikan yang kita lakukan. Aplikasi Typing Master ini juga dilengkapi dengan game untuk mengasah kemampuan seseorang dalam pengetikan. Jadi, kita selain belajar juga dapat bermain game di aplikasi Typing Master. Tapi game ini berhubungan dengan kemampuan pengetikan. Oke, selanjutnya kita bahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi yang sudah saya buat ini, proses pengetikan merupakan proses yang sangat diperlukan untuk memudahkan pekerjaan manusia, terutama pada sebuah instansi perkantoran yang mewajibkan seseorang mampu dalam mengetik dengan cepat dan tepat. Selain itu, pengetikan juga ditopang dengan alat-alat yang memadai serta beragam teknik penulisan yang memudahkan seseorang dalam menyunting sebuah dokumen atau karya yang dibuatnya. Sarannya, di zaman yang sudah canggih ini, sudah seharusnya kita dapat melakukan sebuah proses pengetikan dengan cepat dan tepat. Karena pada saat ini kualifikasi tersebut menjadi nilai lebih dalam memudahkan pekerjaan, terutama surat menyurat, pembuatan berkas, dan lain-lainnya. Untuk itu, kita dianjurkan untuk mengasah kemampuan kita dengan menggunakan berbagai aplikasi. Salah duanya adalah Rapid Typing dan Typing Master yang sudah saya jelaskan tadi. Cukup sekian pemaparan materi tentang mesin ketik dan berbagai pengetikan di dalamnya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon untuk dibukakan pintu maaf, karena saya sendiri juga masih dalam proses pembelajaran. Saya terbuka untuk menerima kritik dan saran dari teman-teman semua.
terutama dari Bapak Joni Tesmanto selaku dosen pengampu mata kuliah Typing Tutor. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.